Welcome back to channel Adi FF Irawan 16 teman-teman. Kali ini bareng lagi bersama gua Kang Al alias Baimpang 93 ya. Kali ini gua lagi sama temen gua nih, Kang Bayu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Gue sempat mergokin mantan bini. Wah iya. Iya. Jadi waktu itu gue sempat mergokin mantan bini. Gue nggak tahu kenapa ya kan. Ketika kita didampingi itu ada kayak gitu. Jadi posisinya waktu itu malah gue tuh pengen aja gitu jalan ke tempat itu. Jadi kayak ada yang nunjukin. Lo kayak ngasih tahu gitu Iya, ya? kayak ada yang ngasih tahu pas udah nyampe ke tempat itu ya benar ada mantan bini gue sama cowok. Kayak ada yang ngasih tahu Iya. gitu ya. Berarti kayak film Layangan Putus ya. Kayak Layangan Putus, guys. Itu sih kejadian-kejadiannya sama apa namanya, ada sih beberapa yang nggak mungkin gue ceritain semua lah. Iya. Takutnya kalau misalnya itu kan Iya. Oh jadi emang Kang Bayu sendiri emang bisa dibilang baru-baru ini sempet banyak banget ya ngalamin kejadian-kejadian yang spiritual kayak gitu ya. benar-benar kayak apa namanya ya bersyukur sih bisa dibuka gitu, maksudnya buat hal-hal negatif lah ya, hal-hal negatif ya kayak misalkan yang hal-hal positif yang bakal gue bawa nih diri gue gitu. Bukan yang kayak gue udah tahu nih gue ada nih tapi gue bertentang bahasa Jakarta kayak gitu, songong lah, tapi enggak, jadi oh ya udah kayak gitu, jadi kayak gitu sih kan, lebih asik sih. Nah emang perjalanan yang dibilang hal-hal spiritual kayak gitu sih emang susah dijelasin ya kadang. Tapi udah kita ngerasain jatuhnya ya. Nah Kang Bayu saya mau nanya nih, Kang Bayu dari Banten kan sempat ada yang bilang temennya sendiri ada yang ngikutin Kang Bayu ini. Ya. Nah sosoknya tuh seperti apa Kang Bayu kalau boleh tahu? Kalau Ini mah sharing aja ya, bukan maksudnya kita mau sombong atau enggak. Ini mah kita sharing aja biar teman-teman tahu cara menyikapinya bagaimana, nggak usah aneh-aneh lah pokoknya mah. jadi kayak teman tetap bilang juga kayak gini, abang mah enak ya gitu, dijagain sama dua orang Mm-mm. kan, bentuknya itu ya pakai ini. Oh kayak iket Jadi gitu ya? jadi kayak kerajaan kayak gitu. Terus lebih yang kemarin kita ke Eyang Subur tuh yang kita dengan sendok itu benar. Itu bener ya? Itu benar manusia Dulu? zaman dulu tuh yang tinggi. Oh tinggi. Dan dia bilang tuh Oh berarti emang dibilangnya orangnya tinggi gitu ya? dia bilang kayak gitu, tapi dia bilang ini enggak, ini buat dijagain, ini buat siapa. Oh jadi kalau misalkan ada yang gimana lawannya doi. Oke. Oke. Itulah intinya bentuknya itu kayak kerajaan. Oh bentuknya kayak sosok sebagai inilah kerajaan gitulah ya, kayak iket gitu ya. Kerajaan Banten sama apa namanya, Hewan jenis apa tuh? macan kumbang. Oh macan guys, macan kumbang berarti yang hitam ya? Macan kumbang yang hitam. Jadi macan itu kan ada macan putih, Macan putih, dan tutut, oren. sama macan putih. Jadi ya Ada macan yang cantik. Ya macan. Ampun guys, pernah rusing. Tah, Kang Bayu, berarti tadi sosok sebagainya itu yang tokoh dari kerajaan itu ya. betul. Satu lagi macan kumbang. Nah, Kang Bayu katanya sempat divisualkan itu si beliau itu. Ada nggak di bawah nggak nih? Ada. Coba Boleh kalau boleh lihat dulu nih. Jadi, Wih, ngeri. jadi ini buat edukasi aja ya teman-teman. Bukannya saya pribadi buat menyombongkan diri, sebenarnya benar-benar buat edukasi, buat apa namanya ya, buat mengajarkan bahwasanya tadi yang saya udah bilang, kita sempat bahas ya, setiap manusia pasti punya yang namanya sosok dan pendamping. Cuman entah kapan
itu pasti bakalan dibuka sih sebenarnya kayak gitu. Nah kebetulan ya ini yang tadi kita cerita itu yang ini. Oh yang ini beliau Ya, ini. betul. Oh sosok kayak jatuhnya kayak pendekar ya. Ya emang Kayak pendekar kayak kalau Sunda mah jawara lah gitu ya, jawara. Kayak Pegang keris ya. ini keris. Oh keris. Keris ini ada hitam terus di sini ada ungu, di sini ada hijau. Ini lebih ke sisi positif sih. Energinya berarti jatuhnya lebih ke energi. Lebih energinya lebih ke sisi positif bukan yang posisi ini negatif. Iya, karena positif negatif kan itu batu abad ABC ya. Terus yang ini ya, kita ngejelasin juga ya. Iya, jelasin lah. Jadi ini tuh Nepang sih ini ya, gitu ya. jadi ini pakai ini. Ya benar-benar kayak zaman dulu ya. Iya, kayak sosok jawara lah kalau ini mah. Ya. Tapi ini tinggi kan. Oh iya, orang Kalau beliau tinggi. ya, kalau mungkin yang bisa ngelihat ya, mungkin kalau misalkan ya mohon maaf misalkan ketemu soalnya ada beberapa sih kan yang kaget gitu. Oh, jadi ada sempat nggak sengaja lihat. Anjing apa itu gitu. Terus dia ngomong ketika dia balik, dia ngomong main gaib ya. Enggak. Soalnya ada yang di belakang. Nah, ini menarik teman-teman. Ditanya main gaib enggak, tapi ada di belakang. Nah, berarti Kang Bayu termasuk bukan manusia yang gogoiben. Karena manusia yang gogoiben selalu merasa dirinya paling wah dan paling damage gitu ya. Jadi hidupnya teh apa ya sok gitu ya. Nih Kang Bayu sendiri pasti tanya gogoiben enggak? Enggak. Enggak sama sekali, tapi lebih ke kayak sekarang tuh lagi pengen tempat-tempat sejarah kayak dulu lagi sih. Lebih penasaran sekarang Ya lebih penasaran tuh. Wow. Dalam ngeri. arti kayak gini, waktu kecil yang tadi saya udah bilang kan, Hmm. waktu kecil itu saya udah diajak ke tempat-tempat sejarah. Saya pengennya tuh ketika saya udah gede juga sih. Pengen ya gitu. Tapi ya sendiri sih. Tapi saya tertarik Kang dengan sosok beliau ini. Kalau boleh tahu ada namanya nggak? Kalau nama Nggak ada ya. soalnya enggak emang enggak boleh buat. Nah emang kadang sosok yang kadang suka yang seperti ini, beliau jarang menyebutkan nama. Bahkan dilihat pun hanya oleh orang-orang yang maksudnya kasarnya deket, nggak sengaja lihat gitu. Nggak nyebutin nama nggak. Bahkan lebih ke udah aja wujud gitu aja dia. Pokoknya ada tinggi. Nah nanti yang ngejelasin yang ngomong tuh itu apaan lu? Ngejagain lu atau enggak? Nah Nah, itu jadi dulu awal-awal emang nggak percaya sih kan, Hmm. tapi pas kemarin-kemarin ya buka lah, Bukan. buka. Tapi kayaknya ini mah Kang Bayu kalau ini mah sudut ini perspektif saya ya. Ini beliau ini gitu. Ini lebih tepat kukutannya ya. Kalau saya kukutan tuh kayak peliharaannya jatuhnya. Kayak peliharaan beliau kayaknya. Jadi kayak udah satu paket lah. Beliau kemana dia ngikut gitu. Jadi bukan dua yang berbeda, tapi emang udah satu nyatu gitu. Tapi ini tuh ya dia itu ada di sana. Hmm. Kalau yang pegang keris ini, Hmm. mohon maaf ya kalau misalkan saya ada di mana, dia ada di samping. Ada nggak jauh lah ya. Enggak, Cuman tetap nggak gini kan, tapi tetap segini aja jaraknya. pokoknya ada di samping dijagain. Tapi ketika udah ini mungkin ya, baru dia lebih ke ini ya. Ya kalau ketika ada serangan-serangan, mohon maaf ya kayak misalkan ada yang iseng atau gimana, yang namanya manusia kan istilah kasar nggak selamanya suka nih sama Iya. saya ya. I hate you lah. Ya, jadi yang kayak gitu sih yang benar-benar ya emang dia buat dijagain. Dia ini tuh jaraknya di samping. Di samping ya. Iya sih kalau lihat dari sosoknya ini mah bahasa so taunya saya aja gitu ya. Emang sok beliau sih kayaknya emang ngeri juga gitu ya dari secara visualnya kan gini. Ya. Mencerminkan emang benar-benar emang yuk tukang fight gitu maksudnya. Cuman bukan yang sesuatu orang yang untuk memulai duluan Ya, jatuhnya. Ya. Dan ini peliharaannya yang selalu ngikutin gitu kemana aja beliau ada. Makanya kalau turun ke turunannya dia sepaket udah nggak bisa lepas gitu. kalau ini ya tadi saya bilang, tapi kalau yang ini macan kumbang ya atau macan kumbang ya, macan kumbang atau macan harimau hitam lah ya. Itu tuh jaraknya 4 meter. 4 meter. 4 meter. Jadi kalau yang ini tadi dekat 4 meter. Iya. Kalau energinya sih positif sih kan. Jadi positif itu dalam arti macan kumbang itu suka kemana-mana ya. Tapi dia itu kalau di rumah itu ada dia. Beda. Nah, emang menarik juga sih posisinya 4 meter ya si macan kumbang ini 4 ya. meter. Iya sih kalau Dijagainnya 4 meter. apa namanya bos sama
anak buah itu memang harus ada jaga jarak, karena yang suka emosi itu anak buah biasanya. Makanya ditaruhnya nggak jauh. Tapi tergantung dari kita buat bawanya sih, Kang. Iya. Maksudnya kalau tadi saya udah bilang kan yang part pertama kan, kalau kita bawa positif, insya Allah dia juga positif. Tapi kalau kita buat kayak aku udah positif, terus gue bawa negatif, itu pasti bakalan Bahan negatif juga ya. Ini ngeri sih. Masuk Bang. bang. dia kan apa namanya, nggak bisa diem. Siapa yang macan? Ya itu yang saya bilang, kenapa bos itu selalu di depan, anak buah di belakang. Karena ketika ada sesuatu yang membuat bosnya merasa terancam, ya dia paling siap untuk tempur sebenarnya. Dia emang dia tuh kalau di hutan memang dia apa namanya ya, nggak bisa diem pokoknya. Ini bisa diam ya. Sama kayak kalau diinin ke saya sih lebih ke kayak istilah kasar lebih ke fisik sih, Kang. Ya mohon maaf ya, kayak saya tuh jarang capek. Jarang capek ya. Jarang. Tapi kalau urusan hati capek nggak? Mulai lagi lah. Bener juga Kang Bayu nih ceritanya. Sosok ada yang mendampinginya, ini nih beliau sama macannya juga pegang keris. Tapi bukan buat macam-macam ya, buat Enggak. mengedukasi. Ini mah cuman sekedar sharing aja bahwa sebenarnya setiap manusia juga ada, cuman belum mengetahui aja. Dan jangan terlalu berlebihan untuk menyikapinya, hanya sebatas tahu, selebihnya ya urusan mereka mau gimana gitu. Dan yang di sekitar pun apa namanya, kayak misalkan tahu nih, kalau misalkan bahasanya akan tahu nih saya tahu mancing gitu lah bahasanya. Iya, jangan, pokoknya mah itulah, jangan asal ngomong aja gitu ya, gitu di situ. Soalnya apa ya sih, Kang? Ketika udah mulut ini udah keluar takutnya Ya, nah itu karena kan mulut ini, aduh sangat ini lebih dari hutan tuh lebih ngeri ini sebenarnya. kayak banyak banget tuh istilah kasar kayak ya emang benar lidah itu nggak bertulang. Enggak, kalau betul selek Kang. Wah, ngeri ini cerita perjalanan Kang Bayu sampai sejauh ini ya. Kang ada pengalaman lagi nggak Kang itu apa gitu dari sosok beliau? Pernah dimimpiin nggak? Mimpi nggak? Pernah mimpi nggak? Kalau dimimpiin pernah sih, pernah. Cuman kalau misalkan ini tuh kalau bangun tidur tuh kayak adanya Oh ya, makar. jadi ketika saya bangun tidur nih, padahal saya nggak garuk nggak apa gitu, Cuman kayak bekas bekasnya ada. bekas kayak di tubuh itu ya ada kayak nggak ada. Jadi kayak misalkan tidur nih, ya tidur biasa, cuman pas pagi itu kayak ada yang bergaret. Oh, ada bergaret gitu ya. Padahal saya nggak ngegaret. Oh, mungkin lagi bermanja kali Kang. Dia pengen lagi manja kali. Kayak gitu. Cuman dia kalau untuk melihat ini sih paling, kalau itu paling kayak yang hantu-hantu kayak gitu. Tapi nggak yang Nah, masuk semuanya. saya pengen tahu nih, tertarik juga nih kalau ini sensitivitas Kang Bayu terhadap hal-hal seperti itu sekarang gimana? Lebih nggak dari dulu maksudnya? Dulu Beda, kan beda. lebih jauh beda, drastis. Dulu tuh nggak sempat ngeliat ya, kalau misalkan makhluk gaib nggak belum dibuka lah. Tapi kalau sekarang tuh udah kayak yang lewat udah tahu. Nggak tahu ya. Yang lewat, terus yang istilah kasar yang kayak mau jahat Udah ada kerasa lah ya. Nah, itu khusus Kang Bayu karena Kang Bayu emang ada pengalaman yang seperti itu. Untuk orang-orang normal, ketika ingin melihat hal-hal seperti itu, ya turunkan frekuensi kalian, baru kalian ketemu gitu. Karena kan manusia dan hal seperti itu gini, ketika bisa ketemu ya kita lagi turun karena capek atau apa, nah baru ketemu. Itu secara ilmunya kan begitu ya. Jadi bukan sengaja-ngaja nyari-nyari apa gitu ya ketemu setan, enggak. Ketika diketemuin kan kabur gitu. emang ini sih, emang ngelihat sih Kang, kayak lagi tidur terus ada yang Lewat ya. ngelihat, cuman nggak, kalau selama dia nggak ganggu insya Allah lah. Iyalah, penting mah asal jangan mau ngikutin, mau gimana pun ya mangga itu, makanya emang udah garisnya seperti Ya. itu. Cuman kita kan ya pokoknya jangan ganggu aja lah. Ya, Kita kan hidupnya beda. sama ini sih, lagi-lagi ya kita tengah nih, bukan kita bikin konten kayak gini bukan karena nggak ada yang niat buat bos ngomong nih. Enggak sedikit pun enggak. Ini lebih jatuhnya ke sharing perjalanan Kang Bayu, pengalamannya dan bagaimana cara menyikapinya. Kang Bayu sendiri baru tahu setelah 30 tahun. 30 tahun Waktu 30 tahun lah. Akang namun wae gitu maksudnya 30 tahun.
naon ya wae. biasa aja, nggak yang gimana ya, yang apaan sih kayak gitu Iya. kayak gitu. Jadi ketika ada orang yang bisa ngeliat apaan sih, udah deh nggak usah ngomongin kayak gitu. Oh dulu berarti Akang sejenis lebih ke ini ya, apa namanya, sekarang mah lebih ke kayak touchscreen handphone, sensitif ya. Jadi apaan sih ngomong-ngomong, udah enggak kok, gua nggak ini, gua emang bener kan cara logisnya saya nggak pernah di Makassar nyari ya, nyari ke sana nyari ke sini. Bahkan enggak lah ya. Enggak sama sekali, emang bener-bener pure yang tadi saya udah bilang ya, bener dari Banten. Wah, emang Kang Bayu sendiri berarti emang ada turunan dari Banten ya. Ngeri Banten. Banten aja berarti. Ibu Betawi berarti. Ibu Betawi, almarhum bapak itu punya bapak ya, itu mau punya Banten. Bapak punya bapak turunan Banten. Berarti bapak-bapak gitu ya. Kakek ya, Kakek itu orang Banten. Nah, sedikit ini juga buat temen-temen. Sebelum nyari sejarah orang, cari sejarah sendiri. Ya, Paling seusia kita mah paling taunya juga cuman sebatas kakek aja. Padahal kan kakek punya bapak lagi gitu. Makanya harus lebih cari tahu lah sambil jalan-jalan gitu ya, sambil hepan gitu. nanti enak kok kalau udah kita tahu, oh turunan kita ternyata ini gitu. Jadi temu loh kan, Ya. yang kayak gitu, nggak yang gimana gitu. Jadi ada yang nggak dicari tapi ketemu. Oh, Ya. oh ini ya. Jadi gitu gitu. Kayak saya aja yang tadinya nggak percaya, oh ternyata emang Ada. yang mendampingin itu ada. Maksudnya semua manusia ketika dia berbuat baik lah ya, berbuat baik atau misalkan diambil buat positif, itu pasti ada, Masih ada aja ya. pasti ada aja. Yang penting ya pesan-pesannya sih ya tetap sama Allah lah, Iya. nggak yang gimana. Oh ya, itu mah udah maha tunggal, maha segalanya. Nah teman-teman, ini mah hanya bentuk visualisasinya aja. Jangan salah untuk menyikapinya bahwa wah ini si Kang Bayu apa ini cenah odamnya segala ditembong-tembong. Bukan seperti itu, ini hanya ngasih tahu. Edukasi sih. Sebenarnya lebih ke keresahan Kang Bayu pengen diceritain sebenarnya ini mah. Ini Kang Bayu itu mau cerita, maksudnya ada sosok ini yang ngedampingin gua, bukan maksudnya Kang Bayu sombong, karena Kang Bayu mah emang lebih ke plet orangnya dulu mah, maksudnya nggak cuek lah ke hal-hal gaib itu ya Kang ya. Cuek banget. Nah sekarang ya doi baru sadar ternyata doi ada yang ngikutin gitu. ambil positif ya sih kan. Positifnya betul, karena kalau negatif bisa setrum. Oke deh, ngeri juga Kang Bayu. Udah lumayan ya. Udah lumayan cerita banyak nih. Apalagi nih mau kita ngobrol nih. Nggak apa-apa dibahas aja. Coba Kang, saya tertarik ini teman-teman, ngeri nih. Boleh di zoom nih. Sosok beliau pegang keris ya. Tapi kayaknya ini kan visualnya kayak mau lebih muda ya gitu ya. Tapi ini Tinggi berarti ya. Tinggi besar gitu ya. diameter 2 meter. Tapi emang ciri khasnya pangsi gini ya, kayak jawara kalau Sunda mah ini. Jawara. Tapi pegangnya keris gitu ya. Dan biasanya kalau pegangannya keris, menurut informasi mah lebih ke emang sosok keturunan kerajaan biasanya. Karena kalau ini kayak bukan keris, biasanya jatuhnya lebih ke golok atau ini gitu. Kan keris kayak kucang itu kan kerajaan. Jadi emang ada kerajaan Banten. Banten kan dulu Ada kerajaan. Itu sih yang perang sama Baduy itu kan kerajaan Banten. Kerajaan Muslim Islam. udah, kalau jangan dari sini langsung diiseng-isengin, bener kan nih orang kayak gitu. Oh ini bentuk energinya ada Energinya. hijau, ada ungu gitu ya. Ini positif kan. Auranya kalau hijau itu positif ya berarti ya. Kalau ungu, Sama. ungu Pokoknya positif juga. yang ini positif. Jadi kalau kita ada yang mau ini buat negatif, itu tetap positif. Adanya positif ya. Wah, berarti emang bener ya, orang yang positif akan pasti didampingin sama orang yang positif juga. Balik lagi ke kitanya Balik lagi ke manusianya. ke manusianya. Pokoknya mah jangan berpikiran jelek ke orang atau ngomongin batur. Hidup di dunia cuma sementara. Iya, pengen pokoknya dibawa. mah. Nah, positif ketemu positif. Iya. Makanya kalau pingin ketemu jodoh yang positif, kamu harus positif, bro. Sama kayak gini sih Kang, kayak di tempat kerja pun ya, di tempat kerja pun kita ambil sisi positif. Ya, Ya mohon maaf nih ya kalau ngomongin masalah kerjaan ya, saya mungkin bisa lah ya bawa orang dari Jakarta buat kerja di daerah Karawang. Tapi saya pribadi, saya istilah kasar, saya di sini numpang, di Karawang ini numpang, terus di Karawang ini nyari duit atau ngerantau.
saya tetap ketika ada lowongan kerjaan lah ya, pahit-pahitnya kayak itu kan positif juga ya. Saya lebih mengutamakan orang-orang Karawang dibanding istilah kasar teman-teman saya yang di sana. Saya lebih ke kalau untuk masa kerjaan saya bakalan positifnya gua ambil dari orang Karawang. Berarti Kang Bayu nyaman di Karawang ya? Nyaman banget, Nyaman banget ya. nyaman banget. Dan emang menurut sejarah juga Karawang Banten tuh emang nggak bisa lepas biasanya kan? Ini kerajaannya. Emang iya nggak bisa lepas. Ya, Juga ya. ini juga sih senang juga sih di Karawang tuh. Maksudnya gerbang pertama ini ya Islam ya. Iya. Yang kemarin kita ke Sekuro. Ke Sekuro salah satu inilah penyebar agama Islam tertua juga sih sebenarnya bisa dibilang. Baiklah teman-teman, sedikit cerita panjang lebar ini bersama Kang Bayu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ini mah hanya sekedar edukasi. Atau lebih sharing lah lebih tepatnya mah. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya jauh-jauh karena sih. Jangan sampai habis dari sini aku nyari aja. Jangan. Pokoknya jangan nyari hal seperti itu. Kamu apalagi ulin ke sana pingin bungar, pingin apa, jangan. Kalau Tetap mau ziarah boleh. Jarah boleh, ada adab-adabnya. Tetap kita mah ada yang maha kuat, yang maha uningan dan masalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Yang paling jago mah itu. Jadi jangan sombong hai manusia. Pokoknya tetap stay tune di channel Adi FF Irawan 16. Subscribe, like, share, and comment. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.